kalau dari sisi pendanaan seperti saya katakan tadi, venture capital tetap invest, tetapi, di, startup yang boleh dikatakan road to profitability-nya jelas. Ada beberapa, proses pendanaan yang sedang berlangsung, dampaknya paling kepada valuasi. Artinya, investor venture capital tetap akan masuk, bahkan yang baru pun, yang sebelumnya belum masuk, karena pendanaan di ronde-ronde yang lebih tinggi gitu ya, mereka masuk paling-paling dampaknya kepada valuasi, artinya proyeksi valuasinya tidak setinggi dibanding sebelumnya. Tetap mereka akan masuk karena uang itu kan prinsipnya, tidak punya KTP uang ya, kecuali KTP-nya adalah return. Kalau dilihatnya return-nya lebih bagus, ya dia menjadi warga negara, dari KTP yang return-nya tinggi tersebut gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian juga sekali lagi untuk membuat, suatu startup lebih efisien ya, tentu cost management ya. Diharapkan tentu top line itu adalah revenue tergantung pasar, pasar tergantung daya beli masyarakat. Kalau terjadi perubahan di atas, satu-satunya jalan adalah cost management, bagaimana mengurangi biaya, bagaimana membuat efisiensi. Dari mulai biaya pemasaran, sekarang kita tidak lihat lagi, tidak pernah dengar lagi jor-joran, misalkan, bebas apa, free ongkir dan lain sudah berkurang lah. Masih ada sedikit-sedikit tapi sudah berkurang. Artinya ada efisiensi di pemasaran. Kemudian efisiensi tersebut juga tidak menutup kemungkinan masuk kepada efisiensi dari sumber daya manusia atau karyawan. Nah, ada 2 jenis juga mengenai PHK tanda kutip ya, PHK, pemutusan hubungan kerja di perusahaan teknologi. Ada yang memang by design. By design itu perusahaannya tidak rugi, tetapi mereka ingin melakukan efisiensi karena terjadi merger misalkan. Ini kasusnya ada di Indonesia. Perusahaan besar, pendapatannya juga puluhan triliun, pada saat mereka merger, terjadi duplikasi, duplikasi sumber daya manusia, duplikasi infrastruktur, mereka harus melakukan penghematan. Dan PHK-nya, bagus dalam artian sebenarnya bukan PHK ya, golden handshake gitu loh. Baik. Karena apa? Karena penawaran, kompensasinya juga di atas 30 kali gitu loh, Baik. dari, pendapatan, bulanan. Nah, kalau yang startup memang yang mengikuti aturan, ya PHK-nya nilainya sesuai dengan aturan-aturan ketenaga kerjaan. Itu tapi selalu pada umumnya di bidang, efisiensi di bidang SDM atau PHK lah, itu biasanya paling akhir. Baik, Pak Rudi, artinya apakah ini juga sama dengan yang terjadi pada Meta ya? Kalau kita lihat ini kan mem-PHK sekitar 10.000 karyawan. Apakah ini juga erat kaitannya dengan efisiensi tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi, kaitannya dengan SDM seperti begitu misalnya? Kalau kalau dugaan saya memang memang demikian, karena ekspektasi top line-nya tidak sesuai dengan, harapan sebelumnya. Jadi, ya namanya juga istilahnya dalam keluarga istilahnya mohon maaf ya, ini mohon maaf, ada istilah yang saya dengar, nah kalau suami sudah, mencari tambahan dengan cara ngojek gitu ya, ya, mohon yang di rumah, ibu rumah tangga jangan beli lipstik terus lah, kurang lebih kan begitu gitu loh. Ya kalau tidak beli kan berarti bisa pinjam, bisa apapun lah gitu. Istilahnya, mohon maaf ini hanya analogi Baik. yang mudah dicerna sebetulnya. Baik, Pak Rudi. Lalu jika kita kaitkan Pak dengan berita yang kabar ini sedang heboh-hebohnya begitu ya, bangkrutnya Silicon Valley Bank. Apakah ini juga turut akan memberikan dampak kepada sektor-sektor teknologi khususnya di Amerika Serikat? Sehingga kalau kita lihat memang ada beberapa perusahaan besar di sektor teknologi yang akan berencana untuk terus melakukan PHK karyawannya. Eee, betul, pasti akan mempengaruhi walaupun juga tidak akan signifikan karena kan, tanda kutip sudah di, LPS-nya, Lembaga Penjaminan Simpanan di sana sudah menetapkan bukan hanya simpanan yang sampai dengan 250.000 yang akan dijamin, akan dibayarkan, tetapi di atas itu juga akan, akan dijamin, akan dibayarkan gitu. Jadi tidak akan ada yang rugi. Memang dampaknya bahwa semua akan menjadi lebih hati-hati. Nah, karena SVB ini kan bank yang spesifik ya, yang, apa, eee, fokus kepada, startup, fokus kepada venture capital, baik yang mendanai banknya, baik penyaluran daripada dananya atau meminjamkannya kepada venture capital, menyalurkannya ya, bukan meminjamkan, menyalurkan venture capital. Tentu akan menjadi kehati-hatian akan lebih. Tetapi kalau kita lihat dampaknya ke Indonesia, kan ini perbankan sebetulnya kan, bank ya, bukan venture capital, bukan startup-nya. Nah, pihak OJK itu, sudah menyampaikan, tidak akan, memberi dampak kepada perbankan di Indonesia lah, tanda kutip, statement demikian. Dan tentu kita mengapresiasi kecepatan dari, dari OJK ya, untuk memberikan statement itu membuat, semua menjadi tenang, tidak panik.
Bayangkan kalau panik kan semua bisa rush, bisa macam-macam. Itu yang terjadi dari, dampak SVB ke Indonesia maupun bank yang lainnya gitu ya, di Amerika ke Indonesia. Tetapi fundamental memang istilahnya kita ini belum keluar dari, tanda kutip "berkurangnya" atau keringnya likuiditas, dari, venture capital ataupun LP ya, untuk menyimpan dananya di startup ya. Sekali lagi, keringnya ini bukan berarti tidak sama sekali, seperti saya sampaikan tetap ada saja yang akan nyimpan, dananya karena beberapa teman-teman startup juga sekarang sedang menyiapkan untuk, pendanaan ronde-ronde, seri-seri, berikutnya yang lebih tinggi. Paling ini dampaknya sedikit kepada valuasi. Tapi kalau yang tidak desperate mah ya nggak jadi masalah kan. Kalau memang dia sudah, statusnya EBITDA-nya positif, apalagi sudah profit sebetulnya, tapi belum mau IPO, mereka juga nggak butuh-butuh amat dana dari mana, dari investor baru, dari venture capital yang mau masuk yang baru.